modulasi digital, yaitu pertama, mengetahui tujuan dan motivasi dari penggunaan modulasi digital. Yang kedua, yaitu mahasiswa mengetahui macam-macam modulasi digital dan parameter-parameternya. Ini adalah perbandingan blok diagram dasar pemancar analog dan digital. Pada blok diagram pemancar analog, sinyal analog dimasukkan ke dalam modulasi, kemudian sinyal siap ditransmisikan ke antena. Blok diagram pemancar digital, yaitu sinyal analog akan dikirimkan ke ADC, kemudian ke encoding dan dirubah menjadi sinyal digital. Kemudian sinyal digital dimasukkan ke modulasi dan sinyal siap ditransmisikan ke antena. Adapun juga perbandingan blok diagram dasar pemancar analog dan digital, yaitu secara prinsip blok diagram pemancar analog sederhana dengan terdiri dari modulasi. Blok pemancar digital memerlukan ADC untuk mengkonversikan sinyal analog ke data digital. Line coding berguna untuk mengkonversikan data digital ke sinyal digital. Line coding adalah proses untuk mengubah data digital berupa deretan 1 dan 0 menjadi sinyal digital. Sinyal digital adalah tegangan listrik sebagai fungsi waktu dengan amplitudo pada nilai-nilai tertentu yang mempresentasikan bit 1 atau 0. Sebagai contoh, jika line coding mengkodekan bit 1 dengan tegangan 5 volt dan bit 0 dengan tegangan min 5 volt, maka data digitalnya itu 1011. Sebagai contoh akan dipresentasikan dengan sinyal digital. Line coding. Tentu saja ada banyak cara untuk mempresentasikan data digital ke dalam sinyal digital. Tidak mesti tegangan 5 untuk bit 1 dan min 5 untuk bit 0. Yang penting adalah kesepakatan 1 dipresentasikan dengan ke apa dan 0 dipresentasikan dengan apa. Sebagai contoh, dapat juga disepakati 5 volt sebagai bit 1 dan 0 volt sebagai bit 0, atau 10 volt sebagai bit 1 dan 3 volt sebagai bit 0. Adapun juga macam-macam line coding, yaitu unipolar no return to zero, unipolar NRZ, unipolar return to zero, unipolar RZ, bipolar no return to zero, bipolar NRZ, Manchester alternate max inversion atau bisa disebut dengan AMI. Line coding bermacam-macam ini memiliki karakteristik berbeda-beda, antara lain terkait macam-macam line coding. Di samping adalah ilustrasi dari macam-macam line coding. Bisa dilihat ada unipolar non-return to zero, ini grafiknya, unipolar return to zero dan grafiknya, bipolar return to zero, grafiknya juga, bipolar non-return to zero, bisa lihat grafiknya juga, AMI, B8JS, dan HDB3. Bisa dilihat grafik-grafiknya. Catatan tentang line coding. Untuk keperluan transmisi digital wireless, langkah line coding dapat dilewati. Dengan kata lain, line coding tidak mesti ada. Dari data digital 0 dan 1 langsung masuk ke blok modulasi. Pada transmisi dari satu titik ke titik lain, maka line coding bersifat wajib ada, karena transmisi data biner 0 dan 1 harus melalui proses konversi tegangan. Transmisi digital memiliki kelebihan dibandingkan dengan transmisi analog, karena secara umum transmisi digital lebih kuat terhadap derau. Pada modulasi digital kita dapat asumsikan unipolar NRZ yang digunakan. Modulasi digital. Untuk modulasi digital dibagi menjadi 3, yaitu 1. Amplitude shift keying dalam kurung ASK, yang kedua ada frekuensi shift keying dalam kurung PSK, dan yang ketiga ada phase shift keying dalam kurung PSK. Untuk meningkatkan efisiensi transmisi, karena memiliki masing-masing modulasi tersebut memiliki kekurangan masing-masing, peneliti menggunakan modulasi kombinasi dari ketiga bentuk contoh di atas. Sebagai contoh, modulasi digital KIM adalah kombinasi dari modulasi ASK dan PSK. Untuk modulasi digital ASK, pada modulasi digital ASK data informasi berupa data digital dalam deretan 1 dan 0. Sinyal carrier berupa sinusoidal dengan frekuensi carrier Fc. Sinyal keluaran modulasi adalah sinyal carrier yang amplitudenya berbeda untuk bit 0 dan bit 1. Contoh amplitudo 5 untuk bit 1 dan amplitudo 1 untuk bit 0. Modulasi digital ASK, terlihat bahwa modulasi ASK memberikan perbedaan pada amplitudo sinyal hasil modulasi. Untuk realisasi yang paling mudah adalah ASK adalah amplitudo tinggi untuk bit 1 dan amplitudo 0 untuk bit 0. Dengan menggunakan amplitudo 0 dan bit 0 pada bit 0 atau pada salah satu bit, maka modulasi ASK disebut juga dengan modulasi on-off keying dalam kurung OK. Bisa dilihat ilustrasi dari OK-nya sendiri.
ada MT, CT, dan XT. Untuk MT-nya sendiri ada 1, 0, 1, 1. Untuk kode dari CT-nya bisa dilihat. Untuk kode dari XT-nya 0-nya dibikin datar. Pada modulasi FSK, frekuensi dari sinyal pembawa berubah sesuai dengan deretan bit 1 dan 0 dari sinyal informasi. Contoh frekuensi F1 untuk bit 1 dan frekuensi F2 untuk bit 0 sebagai berikut. Modulasi digital FSK. Jika pada modulasi ASK, frekuensi carrier tidak berubah, namun amplitudenya berubah. Maka pada modulasi FSK, frekuensi carrier berubah, namun sebaliknya, amplitudo tidak berubah. Pada modulasi ASK, khususnya OOK, modulasi dapat dilakukan dengan menggunakan switching on dan off. Maka modulasi FSK dilakukan dengan membangkitkan dua carrier dengan frekuensi F1 dan F2. Dan modulasi dilakukan dengan mengatur saklar ke posisi carrier yang sesuai dengan deretan sinyal informasi. Untuk proses modulasi, ASK umumnya lebih mudah dibandingkan dengan FSK karena dapat menggunakan teknik threshold amplitudo. Pada modulasi PSK, fasa dari sinyal pembawa berubah sesuai dengan deretan bit 1 dan 0 dari sinyal informasi. Lalu diperlukan dua fasa dari gelombang, yaitu fasa yang berkorespondensi dengan bit 1 dan fasa yang berkorespondensi dengan bit 0. Contoh gelombang dengan dua fasa berbeda dan contoh modulasi FSK. Berikut adalah contohnya. Modulasi PSK. Pada slide sebelumnya, bit 1 diwakili dengan sinyal sinusoidal dengan fasa awal 0 derajat. Sinyal dari 0 naik mencapai maksimum, turun, dan seterusnya. Sinyal sinusoidal ini dikatakan berfasa P1. Bit 0 mewakili dengan sinusoidal dengan fasa awal 180 derajat. Sinyal dari 0 turun ke minimum, kemudian naik, dan seterusnya. Sinyal sinusoidal ini dikatakan berfasa P2. Lalu bersama dengan FSK, modulasi PSK memiliki amplitudo yang sama. Jika pada modulasi analog, modulasi PM lebih sulit dibandingkan dari modulasi FM. Maka pada modulasi digital, modulasi PSK lebih mudah dibedakan dari modulasi FSK. Dari sisi kemudahan demodulasi, modulasi PSK lebih mudah didemodulisasi dibandingkan dengan modulasi FSK. Berikut diagram konstelasi pada modulasi PSK. Pada modulasi PSK terdapat dua fasa, yaitu fasa P1 dan fasa P2 yang berkorespondensi dengan bit 1 dan 0. Jika dimisalkan, fasa P1 dimulai dengan gelombang sinusoidal berfasa awal 0 derajat dan P2 berfasa awal 180 derajat. Maka kedua fasa ini dapat digambarkan pada diagram konstelasi seperti di bawah ini. Sumbu datar disebut sumbu real atau in phase L, dan sumbu tegak disebut juga dengan imajiner atau kuadratur yang bisa dilambangkan dengan Q. Diagram konstelasi pada modulasi PSK. Tentu saja posisi P1 dan P2 tidak mesti berada di sumbu L. P1 dan P2 terletak berseberangan dan berjarak sama dari pusat koordinat O. Jarak dari O ke P1 dan O ke P2 sama dengan amplitudo sinyal carrier. Dengan kata lain, amplitudo carrier adalah 2 volt, maka jarak OP adalah 2. Diagram konstelasi adalah cara termudah untuk menjelaskan skema modulasi PSK yang kita pakai. Lihatkan efisiensi modulasi PSK dengan mirip PSK. Yang pertama, pada contoh modulasi PSK sebelumnya kita memodulasi 1 bit dengan 1 fasa. Lalu untuk meningkatkan efisien, kita dapat langsung memodulasi 2 bit langsung dengan 1 fasa. Lambang 2 bit ada 4 kemungkinan, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Untuk memodulasi 4 lambang ini diperlukan 4 fasa berbeda, yaitu P1, P2, P3, dan P4 dari gelombang sinusoidal. Kita
Misal fasa P1, P2, P3, dan P4 berkorespondensi dengan 00, 01, 10, dan 11. Dengan fasa ini, maka transmisi menjadi efisien karena deretan data digital 10-11 dapat dikirim dengan P3 mewakili 10, diikuti dengan pengirim P4 mewakili 11. Diagram konsentrasi dari 4 fasa di halaman berikut itu. Diasumsikan fasa P1, P2, dan P3 berkorespondensi dengan fasa 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Asosiasi bit dan fasa serta diagram konstelasi 4 fasa sebagai berikut. Modulasi dengan menggunakan 4 fasa ini, modulasi langsung 2 bit disebut dengan quaternary PSK atau 4 ari PSK atau populer diistilahkan dengan QPSK. Sedangkan sebelumnya modulasi dengan 4 fasa memodulasi 1 bit disebut dengan binary PSK atau ari PSK atau populer dengan istilah PPSK. Berikut untung dan kerugian ari PSK, yaitu keuntungan pertama menggunakan MRI PSK dengan M besar dengan efisien bandwidth, yaitu deretan data digital yang panjang dapat memodulasi dengan deretan gelombang yang pendek saja. Lalu dengan M yang tinggi, dengan demikian sangat menguntungkan untuk keperluan transmisi data digital kecepatan atau bitrate yang tinggi. Lalu kekurangannya yaitu sistem modulasi yang lebih rumit serta lebih rentan terhadap gangguan derau. Di samping itu, ada cara lain untuk meningkatkan efisiensi modulasi adalah dengan teknik modulasi majemuk. Teknik modulasi majemuk artinya adalah kombinasi dari PSK dengan FSK atau ASK dengan PSK atau FSK dengan PSK atau ketiganya. Salah satu modulasi majemuk yang sangat populer adalah QAM, Quadrature Amplitude Modulation. QAM adalah kombinasi dari modulasi ASK dan PSK. Contoh modulasi 4QAM, 8QAM, 60QAM, 32QAM, dan seterusnya. Halaman berikut menunjukkan diagram konstelasi dari 60QAM. Dengan 60QAM, maka setiap 4 bit dapat langsung dimodulasikan dengan satu simbol pada titik konstelasi. Dibandingkan dengan 16 ari PSK, 16 QAM memiliki efisiensi bandwidth yang sama, namun kinerja modulasi terhadap derau lebih baik atau lebih tahan terhadap derau.